Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sam, Guru SDN Pasir Muncang 1. Nah, sekarang bersatu kita teguh. Nah, pembicaranya ya. Masih ada hubungannya dengan yang di depan ya anak-anak ya. Bersatu kita teguh. Saya ulang ya. Ini ada, kamu pernah dengar ada BM Diah. Padahal nama lengkapnya adalah Burhanuddin Muhammad Diah. Ya. Lahir di Kota Raja, yaitu Sumatera, Banda Aceh. Ya. Ini adalah orang yang menyaksikan atau sekaligus sebagai saksi. Dia adalah seorang jurnalis atau wartawan yang menyebarkan setelah teks proklamasi dibuat oleh Pak Karno, disebarkan oleh media cetak. Nah, zaman dulu mau belum ada, kalau belum ada SMS ataupun WA, Nana. Kita lanjut ya. Ini profilnya, fotonya diingat-ingat ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ada kata baku. Apa kata baku? Kata baku itu kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Saya ulang ya. Cara kaidah-kaidahnya bahasa Indonesia ya. Ini ada satu, digunakan dalam situasi resmi. Nah, katanya ya. Dua, penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman EYD. EYD itu ejaan yang disempurnakan anak-anak ya. Ini ada dua tabel, walaupun tidak digaris ya. Penulisan kata tidak baku, nasihat. Yang betulnya nasihat tulisannya, tapi nasihat ya. Nomor dua, apotik. Tapi yang betulnya atau bakunya adalah apotek. Tiga, cuman. Nah, cuma ya, nomor tiga. Nomor empat, gubuk. Gubuknya pakai G, tapi yang betul gubuk pakai K ya. Nomor lima, jadwal. Tapi yang betul jadwal. Pakai W, bukan pakai D. Sama U. Ya, oke. Kita tolong selain contoh di atas anak-anak, kalian bisa mencari di buku-buku lain ya. Ya, minimal 5 itu jadi 10 atau 15. Kita lanjut anak-anak ya. Nah, peta pikiran ya. Tadi kan sudah baca BM Diah ya, BM Diah Burhanuddin Muhammad Diah ya. Saya rasa sudah tidak dijelaskan lagi. Kalian peta pemikirannya kami isi ya, anak-anak ya. Kita lanjut. Baca teks berikut. Nah, kalau Bapak ada kata baca teks berikut, kalian tidak harus menulis teks ini semua sampai selesai di buku kalian ya. Cukup kalian membaca ya dengan cermat, teliti ya. Ini ada yang kasih Bapak berikan, ada tanda beluntas, ini ada tumbuhan, ada keong sawah atau tutut. Bapak juga suka. Beluntas ini biasanya dikonsumsi sebagai lalap, baik direbus maupun mentah. Tanaman ini dianggap tanaman ya biasa, pagar hidup. Biasanya banyak di depan-depan rumah ya. Tapi sebenarnya bisa dikonsumsi dengan baik, jangan berlebihan. Habitat atau tempat tinggalnya atau tempat hidupnya, habitatnya ini biasanya ya di bebatuan ya, seperti Bapak sebut tadi sebagai tanaman hidup, pagar hidup ya. Kalau keong sawah ini di perairan yang dangkal, tentunya tidak yang berlumpur di tepi-tepi sungai ya. Keong sawah ini berguna untuk membersihkan lumut ternyata ya. Kolam ikan keong ini membersihkan lumut ya, dan rumput-rumput biasanya mengambang di atas air ya. Adapun ini sumber nutrisi protein, tapi hati-hati anak ya, kalau mengolahnya tidak tepat bisa menyebabkan diari ya atau mencret. Kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Next. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Bicara manfaat kita segudang yang tak ada habis-habisnya. Tergantung manusia sendiri itu untuk manfaatkan. Satu,
penghasil bahan dan pangan. Nah, ini maksudnya seperti makanan dan daging, telur ya, susu. Kan namanya juga hewan ya. Sebagai sandang. 3. Sebagai bahan kerajinan. Nah, sebagai penghasil pupuk organik. Nah, sebagai hasil tenaga. Ya, kita kupas satu-satu ya. Kalau penghasil sandang ya, tentunya ada domba itu yang bulunya banyak ya. Ini penghasilan domba terbesar itu di Australia. Penghasil jaket yang bagus ya. Termasuk kalau kerajinan ya banyak sekali. Kalau misalkan bicara nila atau mentok atau sejenisnya, bahkan ayam, itu bulunya bisa dimanfaatkan oleh shuttlecock atau yang dipakai badminton atau bulu tangkis. Nah, ya. Pupuk, ya kotorannya tentunya ya, kotoran hewan kerbau maupun sapi. Biasanya ini pupuk yang sangat bagus buat sawah dan perkebunan. Ya, lebih hebat daripada pupuk buatan. Ya, dan tahan lama gemburnya tanah. Oke ya. Penghasil tenaga ya tentunya untuk sapi, kerbau untuk membajak sawah. Bahkan sapi juga ada era dulu mah, zaman dulu bisa menarik pedati dan gerobak dan sebagainya. Next, kita lanjut. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Sama ya. Ini tadi itu sudah hewan, sekarang tumbuhan. 1. Makanan sebagai lahan makanan. 2. Sandang. Terus 3. Bahan bangunan. Bahan obat ya dan sebagainya. Makanan ya tentunya banyak. Dari batang, daun, buah ya. Kalau batang berarti ada tebu, daunnya banyak sekali. Daun bisa singkong, kangkung ya dan lain sebagainya. Ya, kalau sandang termasuk ya kapas dijadikan pakaian ya, kain katun ya. Termasuk kalau bangunan ya pohon jati, tapi anak-anak pohon jati yang sekarang mah sudah langka ya, mulai agak langka. Pohon kelapa bisa juga dibuat itu rumah, kerangka rumah ya. Kita bicara obat, tanaman obat atau apotek hidup itu banyak sekali. Contohnya jahe, ya bisa dikonsumsi untuk bumbu masak, bisa juga pengobatan batuk ya. Kalau daun kumis kucing, ya termasuk jambu biji dan sebagainya, ya. Masih segudang yang lainnya. Next, kita lanjut. Bahan baku industri. Bahan baku industri ya. Tadi kan bicara tumbuhan, kalau karet dari getak karet itu namanya latek ya. Itu dibuat ban. Pohon pinus ada yang juga dibagi industri ya, industri kayu pinus untuk termasuk kelapa sawit untuk membuat minyak goreng ya, termasuk bahan pewarna ya alami tapi tentunya ya, ada termasuk perwarna alami itu ya, jingga, kunyit untuk kuning ya. Dan kualitas air itu untuk menjaga kualitas air terutama adalah hutan bako yang adanya di tepi pantai atau laut. Dan ini lebih dikenal biasanya hutan mangrove ya. Ini selain bisa netralisir air laut menjadi agak tawar dan sekaligus penahan abrasi atau erosi yang karena tempahan air laut atau sungai, maaf, pantai ya. Kita lanjut. Ya, masih semangat anak-anak? Ya, mengamati tumbuhan dan hewan sekitar kita. Tadi sudah. Kalian tadi saya udah sebut hewan, nama hewan. Nama hewan kamu sebutkan. Di sini hewan ini kamu sebutkan nama habitatnya tadi, tempat tinggalnya atau alamatnya, manfaatnya apa. Ya, sudah mengerti anak-anak ya? Kalian sebut hewannya apa? Saya rasa tidak sulit anak, mudah. Ayo kita lanjut. Tumbuhan sama, tumbuhannya apa? Ya, anak-anak. Habitatnya di mana? Manfaatnya apa? Ya.
tolong ya nulisnya agak rapi, jangan sambil tiduran, malas-malasan gitu ya. Kita lanjut. Nah, amati gambar dan jawab pertanyaan ya. Oke. Nah, ada paling kiri itu ada Pak Tani ya. Kemudian ada yang paling kanan itu adalah kalian ya, masih anak-anak belajar. Nah, kalau berdasar gambar ini, apa pengaruh kemerdekaan menurut kalian ya, pemikiran kalian? Baik baik Pak Tani maupun pedagang, apa sih ya pengaruhnya kalau dengan adanya kemerdekaan? Kalau bangsa merdeka itu seperti apa gitu ya? Kalau merdeka itu seperti apa? Kalau nggak merdeka seperti apa? Kamu sampaikan dengan narasi tulisan kalian ya. Nomor satu ya. Nomor dua, apa pengaruhnya kemerdekaan bagi pelajar? Nah, ya. Ini tentunya kamu yang harus berpikir ya. Apa pengaruhnya terhadap kemerdekaan ini ya? Kemudian ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Bicara sejahtera di sini, sejahtera dalam arti kesejahteraan umum. Jadi menyeluruh anak-anak ya, bukan individu ya. Jadi semua rakyat makmur gitu ya. Next kita lanjut. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai di sini ada yang bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, nanti untuk lebih lanjut ada sesi tanya jawab ketika kita berjumpa tatap muka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian sehat dan cerdas. Terima kasih. Selamat siang.